Miss harap kamu semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Meli. Kita akan review pelajaran IPA tentang cahaya dan indera penglihatan. Nah, sebelum kita review tentang cahaya dan indera penglihatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami setiap hari. Melalui sinar mentari pagi yang hangat, kami merasakan wujud kasih-Mu yang tiada tara, yang selalu menemani kami dalam proses belajar dari awal hingga akhir pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh nantinya akan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkah dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini sedang terjadi penyebaran virus corona di dunia. Kami mendoakan para korban yang meninggal akibat infeksi virus corona mendapatkan tempat yang layak di sisi-Mu. Berikanlah ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk korban yang saat ini terinfeksi virus corona, agar dapat dikuatkan dan segera mendapatkan pengobatan yang tepat demi kesembuhan mereka. Tuhan yang Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk semua warga dunia agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus corona demi terciptanya dunia yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mereview tentang cahaya dan indera penglihatan, ada baiknya kamu tahu dulu apa-apa saja yang akan kita review. Yang pertama, pengertian cahaya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, cermin. Yang keempat, bagian-bagian mata. Yang kelima, fungsi bagian-bagian mata. Dan yang keenam, yang terakhir, gangguan penglihatan. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata kita. Nah, kalau ada cahaya, berarti ada sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah segala sesuatu, segala benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya apa-apa saja, Miss? Contohnya matahari, yang kedua lilin, yang ketiga bintang, yang keempat lampu, dan masih banyak lagi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira yang dilakukan oleh Bapak tersebut yang berada di dalam gambar, apakah menggunakan prinsip sifat cahaya? Kalau iya, prinsip sifat cahaya apa? Coba kamu jawab. Nah, mari kita sama-sama mencocokkan jawaban kamu dengan jawaban Miss Meli. Kegiatan yang dilakukan oleh Bapak tersebut memanfaatkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Dikatakan apabila cahaya dapat merambat lurus, apabila cahaya tersebut melewati satu medium. Kira-kira kenapa ya cahaya senter bisa sampai ke dinding? Ada yang tahu? Nah, pada gambar tersebut, anak tersebut menyenterkan toples bening sehingga cahaya sampai ke dinding. Hal tersebut memanfaatkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda beningnya yang manis. Benda beningnya adalah toples kaca. Jadi, benda bening dapat ditembus oleh cahaya.
Sedangkan benda yang berwarna gelap tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kira-kira kenapa ya bayangan pepohonan dapat terbentuk di atas permukaan air? Nah, pada gambar, bayangan pepohonan dapat kita lihat di atas permukaan air itu karena adanya sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan apabila cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang datar. Benda yang permukaannya datar sehingga cahaya dapat memantul dari benda tersebut. Itulah kenapa kita dapat melihat bayangan kita atau bayangan-bayangan benda di atas permukaan yang datar. Nah, pada gambar tersebut, apakah pensil benaran patah atau seolah-olah patah atau tampak patah? Sebenarnya pensil tersebut tidak patah, tapi tampak patah, seolah-olah patah. Itu karena adanya sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan dengan syarat cahaya tersebut harus melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Jadi dari peristiwa pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air, ada dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu zat cair dan juga udara yang berada di dalam gelas tersebut. Air dan udara kerapatannya berbeda, sehingga cahaya dapat membias. Karena cahaya membias, sehingga kita melihat pensil tersebut seolah-olah patah, padahal sebenarnya pensil tersebut tidak patah. Nah, cahaya dapat dibiaskan itu juga dapat kita lihat pada peristiwa bila kita akan berenang, kita melihat sepertinya kolam renang ini tampak dangkal, tetapi ketika kita menceburkan diri kita ke dalam air, ternyata kolamnya sangat dalam. Nah, itu salah satu prinsip sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, proses terjadinya pelangi itu karena adanya sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Jadi ketika terjadi pelangi itu kan sehabis hujan, air hujan akan diuraikan oleh cahaya. Nah, cahaya ini akan terurai menjadi cahaya pelangi, yaitu merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan lain-lain. Baru bercermin. Kelihatan ya? Oh, kelihatan ya? Oh, maaf. Miss lagi bercermin menggunakan cermin datar. Cermin datar biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti untuk berhias kita menggunakan cermin datar. Di wastafel toilet sekolah kita ada cermin yang sangat panjang dan besar, itu adalah cermin datar. Nah, kira-kira kalau kita bercermin di cermin datar sama seperti pada gambar di slide, yang kita angkat adalah tangan kanan kita, tetapi di cermin yang terangkat sepertinya tangan kiri. Itu kenapa? Itu terjadi karena pada cermin datar sifat bayangan yang terjadi adalah maya, tegak, dan sama besar. Maya ini artinya adalah seolah-olah, tampak, sama seperti kamu mengangkat tangan kananmu, tetapi ternyata di cermin yang terangkat seolah-olah adalah tangan kiri. Nah, itu adalah sifat maya. Nah, hasil bayangannya ukuran tubuhnya lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Kira-kira dia bercermin menggunakan cermin apa? Ya, benar, cermin cekung. Pada jarak yang sangat dekat, hasil bayangan pada cermin cekung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Miss ulangi ya. Hasil bayangan yang terjadi pada cermin cekung bila kita bercermin pada jarak yang sangat dekat adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, pada kehidupan sehari-hari, cermin cekung biasa digunakan pada lampu spion mobil dan
cekungan lampu senter. Nah, kaca spion mobil kita itu memanfaatkan cermin cembung. Kenapa harus cermin cembung, Miss? Karena sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah tegak, diperkecil, dan nyata. Bersyukurlah kamu karena Tuhan memberikan kamu mata yang sempurna untuk melihat cahaya atau benda-benda yang ada di sekitar kamu. Tapi apakah kamu tahu bagian-bagian dari mata kamu beserta fungsi-fungsinya? Kalau kamu tidak tahu, mari saksikan slide berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bagian-bagian mata kita. Ada otot mata, ada lensa, ada iris, ada pupil, ada kornea, ada retina, dan juga ada saraf optik. Saraf optik itu sama dengan saraf mata. Berikut ini merupakan fungsi bagian-bagian mata. Yang pertama ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Yang kedua, pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, retina berfungsi untuk tempat terbentuknya bayangan. Dan yang terakhir, saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke sel otak. Tanpa kamu sadari atau tanpa kita sadari, bila kita sering melakukan aktivitas memegang gadget secara dekat ataupun membaca buku dari jarak yang sangat dekat, kita dapat mengalami gangguan penglihatan yaitu rabun jauh atau miopi. Karena apa? Karena mata kita tidak dilatih untuk melihat benda dari jarak jauh. Mata kita terbiasa melihat benda dari jarak yang sangat dekat, sehingga kita dapat mengalami rabun jauh atau miopi. Nah, kalau kamu memang sudah mengalami atau menderita rabun jauh atau miopi, kamu dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Nah, ada yang mengalami hal yang sama seperti Miss jelaskan pada gambar tadi? Ya, ketika kita keluar ruangan, tampak benda-benda, apalagi kalau kita keluar itu pada malam hari yang gelap, tampak benda-benda yang di sekitar kita itu kelihatannya buram, tidak jelas. Aduh, apa ini? Aduh, siapa yang berdiri di situ? Dan kita akan menyipitkan mata kita. Padahal mata kita sudah sipit, kita sipitkan lagi. Karena apa? Mata kita tidak mampu melihat benda dari jarak yang sangat dekat. Itu karena apa? Karena kita telah mengalami gangguan penglihatan yaitu rabun dekat. Nah, kalau kita sudah mengalami rabun dekat atau hipermetropi, kita harus menggunakan kacamata berlensa cembung agar dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Nah, sekian review dari Miss. Harap kamu dapat mengerti apa yang sudah Miss sampaikan. Jangan lupa ya, soal Google Form-nya dijawab. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye!